Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita semua diberikan kesempatan untuk tetap sehat dan senantiasa beraktivitas seperti biasa walaupun keadaannya masih seperti ini, yaitu pada kondisi pandemi COVID-19. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya dan beribadah seperti biasanya. Oke. Saya Nur Hidayah, NIM 190311100026 dari Prodi Agroteknologi, akan melakukan praktikum secara mandiri, yaitu pada mata kuliah BOPT ini acara kedua, yakni pada tipe mulut pada insekta. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Pada dasarnya semua serangga atau insekta itu sama saja mulutnya, hanya saja beberapa spesies serangga itu memiliki tipe mulut yang berbeda karena ada perubahan dan modifikasi karena adanya evolusi ini ya. Seperti pada mulutnya kupu-kupu itu kan ada proboscisnya yang bergulung-gulung, terus pada kepik, terus pada nyamuk itu juga memiliki mulut yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka itu sama-sama memiliki struktur dan tipe mulut yang sama pada dasarnya. Namun karena adanya modifikasi dan adanya perubahan ini, ada perubahan dan tipe mulut yang berbeda-beda. Alat mulut serangga itu terdiri dari labrum, satu pasang maksila, satu pasang mandibula, dan labium atau bibir, dan hipoparing. Pada dasarnya tipe mulut serangga itu ada dua, yaitu pengunyah atau mandibulata dan penghisap atau haustellata. Itu tadi tipe mulut pada dasarnya. Namun karena adanya perubahan dan adanya modifikasi pada tipe mulut alat serangga itu ada 5 tipe, yakni tipe penggigit pengunyah atau chewing type, terus penggigit penghisap, chewing sucking, dan penghisap atau sucking type. Lalu yang keempat itu adalah penjilat atau spoking type. Lalu yang terakhir kelima yaitu penusuk dan penghisap, penusuk plus penghisap yaitu peering sucking type. Keenam tipe tadi itu telah ada perubahan struktur atau modifikasi karena evolusi ya, yang seperti pada penjelasan pertama tadi. Yang pertama yaitu penggigit atau pengunyah. Penggigit dan pengunyah chewing type itu contohnya itu jangkrik. Jadi mereka itu menggigit dan bisa mengunyah gitu. Lalu yang kedua itu ada penggigit dan penghisap. Chewing sucking type, penggigit dan penghisap, dia juga menggigit juga menghisap. Contohnya itu lebah. Lebah kan kalau dalam istilah Jawa itu kan ngentop gitu, jadi mereka tuh juga menggigit tapi juga menghisap madu. Lalu yang ketiga penghisap atau sucking type itu kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai proboscis atau yang seperti selang yang melengkung gitu, itu merupakan alat untuk menghisap. Jadi kupu-kupu itu cuma bisa menghisap. Lalu yang keempat itu ada penjilat atau spoking type, itu biasanya ada pada lalat rumah atau biasanya kalau kita teliti pada lalat yang ada di rumah itu, kalau mereka menjilat tuh ada kaki yang di depannya itu melakukan gini-gini. Jadi mereka itu kayak merasakan gitu. Terus yang kelima itu ada penusuk dan penusuk penghisap, peering sucking type. Penusuk dan penghisap ini contohnya nyamuk. Nyamuk kan biasanya menusuk kita, lalu dia menghisap darah kita. Jadi itu beberapa contoh serangga, contoh tipe serangga. Pada praktikum sebelumnya saya telah mengambil spesimen kupu-kupu. Jadi untuk praktikum acara kedua ini saya akan memfokuskan untuk membahas tipe mulut dari kupu-kupu ini. Yang pertama, tipe mulut dari kupu-kupu ini memiliki tipe mulut penghisap. Karena kupu-kupu makanannya kan dari madu, saripatinya bunga, nektarnya bunga itu. Jadi yang pertama, kupu-kupu itu mempunyai labrum dan mempunyai palpus maksila
dan stipes, lalu mempunyai palpus labialis yang berada di atasnya galea. Galea itu gulungan yang dibuat menghisap seperti apa? Seperti pipa itu. Jadi palpus labialis dan galea ini namanya proboscis. Pada galea ini kalau dia melakukan penghisapan maka dia otomatis akan meluruskan, tapi namun jika dia tidak digunakan untuk menghisap maka dia akan menggulung kembali. Jadi fungsinya galea ini untuk mengambil nektar atau menghisap nektar pada kupu-kupu. Jadi untuk kesimpulan pada praktikum mandiri saya ini, serangga itu pada dasarnya mempunyai dua tipe mulut, yaitu pengunyah atau mandibulata dan penghisap atau hastellata. Namun karena adanya modifikasi maka menjadi 5 tipe mulut, yaitu penggigit pengunyah, penggigit penghisap, penghisap, penjilat, dan penusuk penghisap. Lalu pada kupu-kupu sendiri, kupu-kupu memiliki tipe mulut penghisap yaitu sucking type dan memiliki proboscis yang membuatnya unik dari yang lain. Sekian dari praktikum mandiri yang saya lakukan. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf, dan bila ada salah kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaklumi. Saya Nur Hidayah dari Prodi Agroteknologi NIM 1903 1110026, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman tetap jaga protokol kesehatan dan selalu beraktivitas, namun tetap jaga keep distancing dan tetap melakukan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, keep healthy. Dadah.